sekarang kita dapat kiriman mobil Nissan Grand Livina nih. Nah, turunin aja mas, turunin aja nggak apa-apa. Nah, sekarang ada Nissan Grand Livina ya. Kebetulan ini punya sahabat saya yang jadi mobil operasional untuk kantornya. Kemarin dia nelpon karena mobil bermasalah ya. Jadi pada saat drivernya bawa mobilnya, dia bilang suka mati. Nah, mati terus dia nyalain lagi, jalan lagi, mati, nyalain lagi, jalan lagi. Sampai pada akhirnya mobil ini mati dan benar-benar tidak bisa dinyalakan kembali. Ya sudah, begitu sahabat saya menelpon, saya cuma ngomong bahwa indikator ada yang masalah nggak? Biasanya ada logo overheat kah atau ada logo check engine kah? Berhubung drivernya mungkin agak kurang paham ya, dia cuma taunya nyalain mobil, gas, jalan, isi bensin. Sampai akhirnya mobil ini benar-benar stuck. Karena lagi di jalan, akhirnya drivernya menelpon ke bengkel Nissan terdekat. Nah, kebetulan setelah dapat penanganan emergensi dari Nissannya, lalu tetap tidak hidup, akhirnya dibawa ke dealer. Nah, dari dealer keluarlah tuh estimasi untuk penggantian spare partnya. Ini dia estimasinya. Nah, begitu sudah keluar estimasinya, akhirnya sahabat saya itu bertanya ya, ada nggak opsi lain atau second opinion yang lebih hemat tapi dengan perlakuan yang sama. Ya, akhirnya kita minta untuk kirim mobil ke sini, kita estimasi, kita lihat apa yang bermasalah, terus kira-kira penanganannya bakal seperti apa. Makanya mobil di towing ke GT Auto. Nah, setelah sampai di towing, akhirnya mesin kita bongkar ya. Mesin kita bongkar, kita angkat, terus kita cek apa yang bermasalah. Ternyata bermasalahnya adalah air nyebrang ya ke ruang bakar, sehingga mobil menyebabkan berbet. Sebenarnya itu ada indikasinya ya. Yang pertama, mesin ngelitik. Yang kedua, mesin kurang tenaga. Yang ketiga, identiknya bensin akan lebih boros karena mesinnya panas. Nah, terus begitu mesin sudah kita angkat, kita cek semuanya, ternyata memang silinder headnya bermasalah. Jadi dia tuh melengkung tuh. Harusnya permukaannya dia rata, dia ada jarak. Karena setelah kita pengukuran, ternyata butuh di resurface atau dibubut ulang ya. Nah, pas kita bawa ke tukang bubut, masalahnya adalah kata tukang bubut ini terlalu dalam. Khawatirnya nanti akan menimbulkan masalah yang lain. Karena Livina ini sudah terkenal dengan kompresinya yang tinggi. Masalahnya kalau terjadi overheat, kita harus bubut ulang silinder headnya, berarti kompresi akan lebih tinggi. Nah, akan lebih berpotensi untuk lebih ngelitik dan mesin lebih panas. Nah, jadi setelah head sudah kita bersihkan, terus kita cek ulang semuanya, ternyata memang silinder head yang lamanya sudah cukup bermasalah ya. Akan lebih bermasalah lagi kalau kita paksakan. Oleh karena itu makanya kita ganti silinder head, terus kita bersihkan semuanya, kita ukur ulang semuanya, kita stir clampnya lagi, terus kita bersihkan total. Dan di ruang bakar yang di kepala piston juga kita bersihkan, lalu kita pasang. Yang pasti yang harus diganti adalah seal clamp, packing head, dan beberapa baut silinder head.
Kita ganti semuanya. Setelah kepasang, lalu kita tes ulang pakai kompresi tester. Ternyata hasilnya cukup bagus. Lalu kita tes pakai radiator leak pressure. Ternyata bermasalah radiatornya. Jadi memang awal mulanya ini adalah bermasalah dari radiator yang bocor. Oke, mobil udah bersih. Terus mesin juga udah kita bersihin, udah kita rapiin semuanya. Silinder head juga sudah kita masukkan ya, untuk barang bukti bahwa ini yang bermasalah. Nah, sebelum menggunakan kendaraan ada baiknya pertama yang pasti cek radiator coolant, yang kedua adalah cek olinya. Karena kita nggak tahu kondisi mesin kita seperti apa kalau kita tidak pernah mengecek. Terus kalau terjadi overheat di jalan, sebaiknya jangan sekali-kali mengisi air. Sebaiknya adalah tinggalkan saja mobilnya sampai dingin, baru kita bisa isi air. Karena apa? Di saat mesin yang sudah overheat, itu sudah melebihi dari 115 derajat Celcius. Tiba-tiba kita tambahkan pakai air aqua yang hanya di bawah 30 derajat. Udah pasti akan material besinya ya atau aluminiumnya sedikit banyak pasti akan berubah. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Analogi gampangnya adalah gelas air panas ya, terus tiba-tiba kita kasih air dingin, pasti akan pecah. Kira-kira begitu penjelasannya. Jangan lupa klik like, share, sama subscribe untuk video-video menarik lainnya. Dadah.